satu dari pembina yang ada di Pondok Pesantren Sabilul Hasan. Namun beliau ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di samping dulu sebagai dosen di UI, beliau juga sempat menjadi atasan saya juga waktu saya menjadi kepala madrasah di Pondok Pesantren Sabilul Hasan. Beliau selaku kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin. Habis dari Kementerian Agama Banyuasin, beliau terus pindah ke provinsi. Beliau, kalau nggak salah waktu itu menjadi kepala dinas sosial di provinsi. Atau kalau salah kemudian beliau sempat menjadi bupati PJ Bupati Pali. Jadi mantan bupati Pak beliau. Jadi pada periodenya beliau Bupati Pali, PJ, dan cukup lama juga. Jadi sempat juga menjadi staf ahli kalau tidak salah, staf gubernur, nggak tahu pokoknya aku nggak isi kalau salah. Tapi yang saya tahu yang itu. Nanti kalau ini perlu beliau jelaskan lagi. Yang jelas beliau ini seorang ulama, seorang kiai yang tapi juga diminta oleh pemerintah mengabdikan dedikasinya, ilmunya di pemerintahan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah yang saya muliakan, mari kita langsung saja dengarkan materi dari beliau. Jadi insya Allah kalau saya tidak salah lihat, materi beliau adalah psikologi. Ya, psikologi hati atau psikologi jamaah haji. Dan nanti setelah beliau memberikan materi seperti biasa, Bapak Ibu, beliau langsung membuka sesi tanya jawab. Dan setelah itu juga beliau langsung nanti setelah pada waktunya selesai, beliau akan tutup dengan doa. Kita pada pagi ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, langsung saja kepada beliau Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Rosudin Hasan, MPDI, kepada beliau yang menyampaikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bil haji ila baitil atiq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa ala alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin 'amiq. Shadaqallahul azim. Sahabat saya Al-Mukarram Kiai Haji Mubari, pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Ulum. Beliau sekarang alhamdulillah sudah punya pondok pesantren di Musi Banyuasin. Setelah beberapa lama beliau bersama dengan Al-Mukarram Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Mudarris. Alhamdulillah sekarang beliau sudah mengembangkan diri, sayapnya mudah-mudahan akan semakin memberikan pencerahan bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya di kawasan Musi Banyuasin. Sebelum kita meneruskan, barangkali kita membacakan suratul Fatihah kepada muassis Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang sekaligus juga yang memberikan ide besar bagi adanya jamaah haji
untuk beliau membimbingnya, atau kita biasanya menyebutkan dengan namanya KBIH, Romiai Muhammad Mudaris. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi yang berbahagia, yang kedua, saya mohon maaf datang terlambat, Ustaz, karena semalam dari pondok pesantren jam 10:30 masih pakai speedboat. Pesantren saya jauh, Pak, di daerah perairan. Dan tadi pagi-pagi subuh sudah harus ngisi kuliah subuh, jadi saya tadi duduk tekan-tekan, jadi akhirnya ngantuk aja sudah. Sampai jam 8 bangun, alhamdulillah langsung ke sini. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ini nggak bisa kalau ngomong tuh duduk kayak begini, Ustaz. Jadi saya mobile boleh ya? Biar kaki saya juga jangan nekuk terus itu. Saya bolak-balik mobile boleh, Bu, ya? Iya, biar lebih dekat untuk kita bersama-sama ngobrol. Ini yang pakai video, mohon maaf ya Pak Zaki, saya nggak bisa kayak begini. Kita talbiyah lagi yuk. Talbiyah itu bagusnya berdiri, Pak. Orang siap itu kan berdiri kan. Labbaik Allah, kan saya siap ya Allah, saya siap ya Allah, saya siap ya Allah, mau siap kemudian duduk. Kita berdiri biar aliran darahnya sekaligus mengalir, ya. Boleh begini, boleh juga boleh itu kan, lemaknya itu kan. Ya yang jenengan nggak usah, ya Pak. Mudah-mudahan nanti cepat sembuh. Pada saatnya nanti langsung bisa bergerak dengan baik. Udah semua? Udah begini-begini, boleh begini dulu, nah boleh. Nah, dinikmati hidup itu, Pak. Kayak saya ini, alhamdulillah hidup nikmat, umur 63 tahun saya nggak terasa, tapi belum pensiun, luar biasa. Tapi alhamdulillah nikmat ya, masih sehat, kata orang masih umur 63 tapi kayak 36. Yuk kita sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Alhamdulillah, mau berdiri terus boleh, mau duduk juga boleh. Hah? Berdiri terus boleh, duduk monggo diaturi bapak-bapak ya. Kalau berdiri nanti ngawani saya gitu. Iya. Saya izin Pak Mubari, mobile Pak Mubari. Saya ini guru Pak, sampai sekarang masih jadi guru di UIN, ngajar di Pasca Sarjana S3, jadi senang berdiri kayak begini. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tanya berapa jumlah jamaah yang akan berangkat ini? 100? 106? 130? 190? Oh 90. 99 barangkali ada, jadi Asmaul Husna gitu. Ini yang datang berapa? 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40 lah. Ada semuanya, alhamdulillah. Ini berarti orang-orang yang serius. Bapak Ibu yang berbahagia, datangnya Bapak dan Ibu di manasik seperti ini, itu insya Allah tidak sia-sia. Bapak sekarang bermanasik dalam rangka isti'dadun nafsi, dalam rangka mempersiapkan diri untuk ketemu dengan Gusti Allah, ingin berziarah dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau saatnya mau ketemu dengan gubernur, ketemu dengan presiden, itu siap-siapnya harus sekian jam sebelum masuk ke istana, itu sudah siap-siap duluan. Sampai di istana, Pak Jokowi belum masuk, kita lah masuk duluan paling tidak 1 jam. Kemarin Pak Mubari, saya diminta oleh Kak Kanwil untuk ke Istana Merdeka. Saya sudah siap-siap dari pagi, tapi itulah yang namanya orang siap-siap, itu perlu. Ternyata pesawat saya delay. Yang semestinya jam 9, tahu-tahu jadi jam 11. Harus kumpul di kantor Kementerian Agama jam 12. Iya caranya. Tapi saya sudah siap-siap dari pagi. Ya. Ternyata betul orang bersiap-siap niat yang baik, itu ternyata ada kemudahan. Sampai di sana, orang yang dari Kementerian Agama sudah berangkat. Sudah menuju istana, bahkan sudah sampai istana. Saya baru keluar dari bandara. Ditambah lagi tidak nyamannya, diuji oleh Allah, di bandara yang paling ujung Pak, internasional itu Pak. Saya turun gate-nya di gate 20, yang paling ujung apa? 26 ya? 28 ya? 28. Saya di situ turunnya, sementara kita harus keluar ke sana. Alhamdulillah akhirnya disitulah yang namanya orang-orang yang serius itu akan diseriusi pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu tahu-tahu begitu mudahnya saya cari mobil, ya, orang sudah masuk. Ketika saya masuk ke istana sudah jam 2 kurang 30 menit. 30 menit lagi acara dimulai. Orang sudah sampai situ. Ketika datang, deras di ring 1, ring 2, ring 3. Tapi begitu mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan orang-orang yang memang sudah bersiap diri. Termasuk Bapak Ibu yang saya hormati, datangnya ke sini itu sudah menjadi checkpoint dari Allah, sudah dicatat oleh Allah. Oh, dia memang serius untuk ketemu dengan aku, sekalipun duduknya sambil bersandar, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, nyantai aja, tenang ya. Ya, itu udah dicatat oleh Allah. Ya. Jadi persiapan diri Bapak Ibu datang ke sini yang semestinya mungkin di rumah ada cucu, kalau anak barangkali masih ada yang punya anak barangkali ya. Ada anak, ada cucu,
mungkin ada tetangganya punya hajatan dan lain sebagainya, tapi Bapak Ibu memilih datang ke sini untuk mempersiapkan diri menjadi tamu Allah yang baik. Lah kita ketika mau bertamu dengan orang yang dianggap lebih hebat, kita mencoba dengan pakaian yang paling rapi, tidak pakai daster, iya kan? Datang ke sini Bapak Ibu dengan pakaian yang rapi, apalagi seumpama lebih tinggi lagi, lebih rapi lagi, pakai semprot kanan, semprot kiri, atas, bawah, semprot galau. Untuk apa? Untuk menjadikan dirinya, aku siap untuk menemui engkau. Nah sekarang kita akan menemui Gusti Allah, akan menemui zat yang selama ini memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah mampu kita hitungnya. Ya. Jadi jangan ada kemudian manasik haji paling-paling dengar saja. Bukan persoalan dengar dan tidak dengar. Bahkan bukan persoalan ngerti dan tidak ngerti. Tapi persoalan mempersiapkan diri kita untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk persiapan diri kita akan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau mohon maaf, saya tanya kepada ibunda, nampaknya lebih, berapa umurnya ibu? Iya ibu, berapa umurnya? 50? 69. Ibu berapa? 69 juga. Apakah kemudian akan sama dengan yang muda? Pasti berbeda. Boleh jadi yang mohon maaf, yang sudah sepuh-sepuh itu masuk telinga kanan, materinya nih, jadi omongkan itu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih mending. Bisa jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Bahkan nggak ngerti apa-apa. Tapi keseriusan ibu-ibu untuk datang ke sini itu sudah menjadi catatan bagi Gusti Allah. Oh ini loh, orang-orang yang dulu sekalipun jalannya bungkuk-bungkuk, sekalipun dengan duduk, tapi kemudian siap untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan Allah berikan yang terbaik. Rasulullah dalam sabdanya pernah mengatakan begini, yang artinya barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka akan aku sambut dengan berlari. Barang siapa yang datang kepadaku dengan berlari, maka akan aku sambut dia secepat kilat. Apa maknanya? Kita yang siap-siap mendatangi Allah dengan cara manasik haji seperti ini, maka Allah akan terima kita. Pernyataan Bapak Ibu, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang dari Palembang. Ya Allah, aku datang dari Muara Enim. Ya Allah, aku datang dari mana lagi? Dari Sekayu maksudnya. Kami datang dari Banyuasin, kami datang dari mana-mana. Dan itulah yang disampaikan oleh Allah, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Panggilan itu panggilan iman, dan Bapak Ibu menerimanya juga dengan iman. Maka sudah satu frekuensi antara kita, antara Allah yang manggil karena iman kita, dan iman kita juga meresponnya panggilan Allah. Kalau sudah satu frekuensi, sudah satu jalur, maka insya Allah akan menjadi kemudahan. Karena panggilan haji ini bukan panggilan suratan, mohon maaf, bukan panggilan formal, bukan, tapi panggilan ilahiyah. Coba Bapak Ibu, bagaimana mungkin Nabi Ibrahim ketika itu fil wadil muqaddas itu baina Safa wal Marwah, di sebuah lembah yang suci, itulah Ka'bah di situ, sana Safa, sana Marwah, tidak ada siapa-siapa. Ya kalau sekarang sudah banyak diratakan, dulu begini cekungan. Dalam kajian fisika, gelombang suara itu tidak mungkin akan tembus sebelah sana. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah, wa'adzin fin nasi,
Kemudian Ibrahim dalam bahasa kita, umat manusia, kadir kesini. Wahai umat manusia kesini. Apa sampean dengar dulu? Apa nenek moyang kita dulu dengar? Nggak kata yang dengar. Kita Pak, gak usah pakai handphone. Saya manggil Pak Harno Zoyo, insya Allah nggak dengar. Rumahnya di situ. Pak Harno sini, Pak Harno sini. Insya Allah nggak dengar. Bahkan mungkin hatinya pun barangkali juga nggak satu frekuensi. Atau siapa saja lah. Atau mungkin Bapak sekarang manggil anak Bapak, manggil ibu Bapak, manggil siapa yang ada di rumah, apakah dengar mereka? Kecuali sekarang ada alat teknologi yang namanya handphone, mungkin bisa dengar. Tapi ketika itu tidak ada handphone, gak eneng corong, gak eneng mic, gak eneng speaker, gak eneng opo-opo. Ning kemudian kata Allah, Ibrahim, yang aku suruh engkau itu manggil, urusan datang, urusan aku. Alhamdulillah panggilan itu melewati lebatnya belantara yang begitu luar biasa, melewati samudra yang begitu luar biasa. Panggilan itu alhamdulillah sampai kepada bapak dan ibu yang sekarang sudah mempersiapkan diri memenuhi panggilan itu. Dan panggilan itu bukan panggilan simai, listen, bukan panggilan pendengaran, tetapi panggilan hati. Karena nyatanya banyak orang yang duitnya banyak, orang yang duitnya oke, kesempatan ada, ning kemudian belum tergerak untuk menunaikan ibadah haji. Banyak orang yang punya kemampuan, tetapi Allah tidak getarkan hatinya untuk mampu menunaikan haji. Tapi kita semuanya alhamdulillah sekalipun celengan, ngumpul-ngumpul, ya, dari mulai dikit dan bahkan kemudian dengan waiting list yang begitu lama. Berapa tahun nunggunya? 12 tahun yang lalu ibu mendaftar kira-kira tahun 2012. Woi, saya masih jadi kepala kantor Kemenang kalau begitu dong. Iya, saya masih 2012 saya masih jadi kantor Kemenang Kota Palembang rasanya, ya. Akhir 2012 saya baru dipecat oleh seseorang. Tapi alhamdulillah gara-gara dipecat saya bisa jadi PJ Bupati kata beliau. Bisa jadi asisten 1, bisa jadi PJ Pali, bisa jadi alhamdulillah. Asal kita serahkan kepada Allah. Allah lah yang lebih hebat daripada manusia. Desain Allah lebih hebat daripada desain kita. Bapak Ibu ketika ada apa-apa kembalikan kepada Allah, pasti akan lebih baik daripada, mohon maaf, yang dia rasa-rasa. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jenengan ini sudah bersyukur dipanggil oleh Allah dan bersyukur lagi datang ke sini. Jadi yang hari ini belum datang, tolong datang. Karena apa? Karena menjadi catatan. Oh, itu memang betul-betul serius. Ada yang mencatat, yang dengarkan baik sampai dicatat dalam hati. Ada yang bermacam-macam. Ini sudah poin dari Allah. Ngerti nggak ngerti bukan urusan kita. Wong di sana yang kelihatannya di sini alim, sampai di sana cicing wae, diem saja, nggak banyak bergerak. Ya, jadi mohon maaf nian, jangan kemudian saya kan ini karena ustadz, jangan. Nanti di sana urusannya Gusti Allah. Saya ini kan kuat. Saya ini kan profesor, saya ini kan doktor, saya ini kan dosen, saya ini kan apa namanya dengan pangkat gelar akademik di sini, tidak kate urusan di sana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatanya ada seorang profesor kesasar, nyatanya ada ustadz 3 hari gak balik-balik, nyatanya banyak ibu-ibu tua yang tapi sampai dia trayeknya dari maktab sampai ke Masjidil Haram lancar, padahal gak iso boco, gak bisa
apalagi bahasa Inggris, wah nggak ngerti pisan, bahasa Arab nggak ngerti pisan, tapi dia lancar bolak-balik dari maktab sampai ke Haram, sampai ke Madinah, 8 hari di sana, dia lancar, nggak pernah kesasar. Siapa yang gawekan? Gusti Allah. Makanya Bapak Ibu rahimahullah, saya mohon maaf ingin meleburkan dalam kajian psikologi haji bahwa ada sesuatu kekuatan di luar kita semuanya. Termasuk mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia, buku yang Bapak Ibu punya, mana buku manasik haji? Yang gede ada yang gede, yang dari Kemenag ada Kemenag. Oh belum. Sering nganter nggih? Oh, ada yang contoh? Oh, enggak, mana yang dari sini mana? Oh, taruhlah ini ya. Oh, podo bae gini loh. Oh, ini Istighosah, bagus. Saya di sana dulu juga sering baca Istighosah. Kalau saatnya kurang-kurang, khususnya tadi yang dibaca oleh kita bersama yang dipimpin oleh Yai Mubari tadi, ya Qahar, ya Jabbar, itu perlu dibaca bahwa kita adalah orang hebat, ya. Nanti bacalah kalau saatnya saat kosong, kalau bisa Pak Mubari yang selembar-selembar itu, ngapunten jangan mewakili muasasah di sini, yang selembar-selembar itu mungkin bisa dikopikan Pak Mubari, sehingga mereka lebih simpel lagi, bisa dimasukkan kantong itu dan itu dibaca. Saya sering membaca itu dan saya minta dari Romo Yemudaris ketika itu. Taruhlah nanti ini tiga ini ya. Ini doa-doa ya. Sampai hafal dulu. Hafal dulu. Belum, apalagi yang tua-tua ini nggak mungkin hafal. Umurnya berapa Bu? 77. Ya, apakah hafal? Allah, sulit gitu. Jangankan kita yang tidak hafal, yang hafal pun nanti insya Allah bakal lupa. Iya, ya. Nah, oleh karena itu kemampuan kita sekarang ini bukan pada hafalan, bukan pada materi yang harus dihafal seperti itu, tapi persiapan kita yang paling penting adalah persiapan diri, termasuk diantaranya kita mengikuti manasik haji seperti ini. Maka Allah katakan hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'malun. Apakah sama orang yang begawe, orang yang datang ke sini dalam manasik haji dengan orang yang tidak datang? Pasti jawabnya pasti berbeda. Orang yang datang ke sini, yang manasik haji, yang lancar, termasuk boleh jadi buka video. Ya, kan ada kan video manasik haji Ustaz ya? Baca video. Kalau ada Ustadz seumur lagi ngobrol dengan Kiai Mubari, mungkin di rumahnya nanya-nanya tentang prosesi haji di sana seperti apa, itu sudah menjadi catatan Allah bahwa dia adalah orang yang serius. Orang yang serius, maka Allah akan juga lebih serius. Tadi katakan bacakan hadisnya. Kita serius datang kepada Allah, maka Allah akan lebih serius menerima kita. Kita katakan labbaik Allahumma labbaik. Allah menjawabnya, hambaku, engkau yang rindu sejak 12 tahun yang lalu. Engkau daftarkan diri dengan uang kurang lebih sekian. Ditambah lagi sekarang dengan pelunasan sekian, sama dengan kurang lebih 53 juta engkau keluarkan, padahal itu bisa beli sawit 2 hektar, padahal itu bisa untuk modal warung, padahal itu bisa untuk beli bedeng, tapi kau relakan, kau berdua berarti kurang lebih 106 juta kau relakan untuk ketemu dengan aku. Maka Allah akan lebih siap, lebih serius menerima kehadiran kita. Bapak Ibu yang berbahagia, itu mukadimah saja, baru mukadimah itu sebenarnya. Sekarang kita masuk pada
icak-icaknya ya, psikologi hajinya. Pak Bu yang berbahagia, saya ingin tanya, apakah Bapak Ibu di sini ada orang yang tidak punya dosa? Ada nggak yang nggak punya dosa? Dosa ya? Betul. Dosa sama suami ada? Ada. Ngaku sekarang. Selama ini kan nggak ngaku kan? Bapak Ibu, Ibu, Bapak-bapak, ada nggak dosa? Dengan istri ada nggak? Banyak. Ya, diminta duit ada, mau ngomongnya tidak ada, itu kan? Iya. Dosa dengan siapa-siapa ada. Ingat, Allah Al-Quds, Allah yang Maha Suci, tempatnya pun di tempatnya Al-Makkah Al-Mukarramah, tempat yang mulia itu juga tempat yang suci. Namanya Baitullah, rumahnya Allah yang suci, yang bersih. Sementara kita datang ke sana masih membawa kira-kira akan senyawa enggak? Tempatnya suci tapi kita belum suci. Kan kayak minyak dengan air. Kan kena minyak dengan air. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, tahun 90 berapa, saya yang jelas belum menjadi kepala kantor Kemenag, ketika itu haji harus berangkatnya dari Jakarta. Termasuk saya haji yang pertama itu berangkatnya dari Jakarta, di Pondok Gede. Itu dulu ada orang sudah dilepas di asrama haji. Asrama hajinya belum yang sekarang, Pak. Di belakang BCA sebelah kiri. Gitu ya. Itu sudah dilepas sampai ke mobil. Setelah di mobil dia langsung keluar sambil ngomong urung hajinya, urung berangkat hajinya. Kenapa? Persoalan psikologis. Dia melihat di sana Baitullah, tempat yang suci, tetapi kemudian mungkin dirinya tidak suci. Seperti saya juga orang yang tidak bersih, seperti saya juga orang yang berdosa. Maka yang pertama Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang kan dia bukan nggak usah ngomong dosa kan? Maka yang pertama, lakukan bahwa kita semaksimal mungkin mohon ampun kepada Allah. Semaksimal mungkin mohon ampunan kepada Allah. Juga mohon maaf kepada sesama kita. Makanya saat jemaah haji mau berangkat, biasanya ada yang namanya walimatus safar, yang isinya salaman-salaman, mohon maaf, cipika-cipiki. Yang kadang-kadang ada yang lupa, besar dosanya, besar kesalahannya, tapi lupa. Siapa? Suami dan istri. Banyak, Pak. Tanya sama beliau. Di sana kadang ada, mohon maaf, di Mekah itu tempat jadi pertengkaran suami istri itu ada, Pak. Kedeloan galau. Kelihatan semuanya. Maka yang pertama kita usahakan mohon ampun kepada Allah. Dalam tuntunannya Al-Mukarram Al-Maghfurlah Muhammad Zain Sukri, bisa Bapak baca tentang sholat taubat di sana. Lakukan itu untuk tazkiyatun nafsi, untuk kebersihan jiwa kita, agar kita bersenyawa dengan Allah yang maha suci, dalam kondisi badan kita juga yang maha suci.
mohon maaf, diri kita yang juga bersih dari dosa dan kesalahan. Ya. Termasuk mohon maaf yang dulu makan pempek di warung sekolah, makan 3 ngomongnya 1, makan 5 ngomongnya 2, maro makan 5 ngomongnya loro. Ada? Enggak ada di sini, enggak ada. Dulu enggak tahu dulu. Iya. Kalau masih ada, Bu, aku dulu makan 5, ngitungnya cuma hanya 2. Tapi dulu kan cuma 100 perak pempek. Tengah 200 kan? Sekarang tengah 2000, jangan bayar tengah 200. Bayar harga sekarang. Iya. Dulu makan 5 ngomongnya 2 ya. Jangan dibayar 300 perak, jangan dibayar 3.000 sekarang. Kenapa? Ya inflasi tadi. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, dengan dulur, dengan tetangga, dengan siapa saja. Wabil khusus mohon maaf kalau yang punya pembantu, yang punya rewang, dengan dia. Jadi kita pergi labbaik Allahumma labbaik, itu ringan langkah kaki kita, berangkat sudah bersih menurut kita. Menurut Allah, nggak usah kita pikirkan, yang penting kita sudah mujahadah, serius untuk minta ampun. Ya. Ternyata kok masih belum bersih. Kalau nyuci itu kucek-kucek gitu kan, tapi juga belum bersih. Berangkatlah Bapak Ibu yang berbahagia, karena yang kedua untuk kita jadikan sebagai panduan kita, Allah tidak punya sifat dendam. Ada nggak dalam Asmaul Husna Allah bersifat dendam? Yang ada Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afu. Allah yang maha pengampun. Jadi sebanyak apapun yang ternyata kita ngapus tapi kemudian nggak terhapus-hapus, latak kucek-kucek bahasa pakaian, latak kucek-kucek pakai deterjen apa namanya, tak kucek-kucek gitu kan. Apa tak kucek-kucek gitu? Kok masih terasa? Ya sudah. Jangan kayak yang saya ceritakan tadi. Dia urung haji gara-gara secara psikologis dia merasa bahwa dirinya punya dosa, yang kemudian dia mengurungkan. Padahal ada, menurut dalam kajian psikologi saya juga berangkat haji banyak dosanya kok. Sekalipun diusahakan, Pak, nggak usahlah banyak. Mohon maaf, makan duit orang, jangan, Pak. Saya bersyukur, alhamdulillah, ketika ditanya Pak Rosidin oleh Pak Herman Deru, 4 bulan jadi PJ Bupati, apa yang dapatkan? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Saya mengantarkan PSU, pemilihan suara ulang itu berhasil. Yang kata orang dulu, underestimate itu kan, pokoknya paling bakal rame bakal perang kalaupun tidak paling di bawah 50%, ternyata 91% sekian. Alhamdulillah, sekalipun habis itu harus sakit 2 hari setelah selesai pencoblosan Pak Mubari, karena saya tongkrong di situ. Apa kata Pak Kapolda? Presiden, ini paling, iya Pak, semuanya buminya Gusti Allah. Biarlah saya dengan Allah yang ingin bersama-sama menyukseskan pemilu PSU. Macam-macam, iya macam-macam Pak. Saya bersama dengan Kapolres, insya Allah akan membersamai mereka. Santai Pak. Ya, alhamdulillah. Balik ya balik aja sudah. Ya. Tadi karena beliau jadi kepala dinas sosial, saya mengundurkan diri Pak. Orang pengen jadi kepala dinas sosial karena banyak ini sahabat saya, itu justru mengganggu iman saya. Saya berhenti aja dari situ. Biarlah saya jadi staf ahli gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik. Padahal saya dari pondok pesantren. Kuliah pun S1, S2, S3, SD, SMP, SMA,
Itu semuanya dari pondok pesantren. Maka saya sering katakan pesantren itu bisa semuanya, pramubari itu bisa semuanya, nggak ada yang nggak bisa. Alhamdulillah Pak. Karena buat saya sedikit pun tidak pernah akan saya ambil punya orang lain dan jangan sampai masuk ke badan saya. Karena itu sesuatu yang tidak baik. Ya. Hidup itu nikmat. Jadi Presiden gimana? Ya sudah kayak begitu Pak. Makasih atas amanahnya. Selesai. Alhamdulillah Pak Mubari, saya mobil pun nggak punya, hanya punya mobil dinas 2 Iko, jadilah dinas 2 Iko kan, ada Fortuner, ada Innova, jadilah. Ya, tapi bukan punya saya. Nanti kalau saya mati kan diambil, ya sudah selesai. Anak saya nggak perlu pusing-pusing. Ya. Nah, kesucian jiwa itu penting. Nah, ternyata kalau kita sudah bertobat, sudah nangis, sudah apa, tapi merasa ada gerendel. Gerendel itu apa ya? Masih terasa ada yang tersisa. Biarlah kita berangkat kepada Allah, menunaikan ibadah Allah setelah tadi yang pribadi kita dengan Allah, yang dengan tetangga, yang dengan warung, dengan suami istri. Sekali lagi saya ingatkan Pak, malam sebelum berangkat paling tidak Bapak Ibu sholat berdua, menghadap kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami berdua untuk berangkat menuju ke rumah-Mu ya Allah. Berdoa panjang-panjang berdoa, minta diselamat, dan pokoknya terserah doa Bapak dan Ibu. Habis itu salaman, saling berhadapan salaman. Mungkin suaminya dulu, Dek, mohon maaf Dek ya, mungkin banyak kesalahan saya. Gak usah disebutkin siko-siko, nggak perlu. Aku yang selingkuh, nggak perlu diomongkan situ. Kamu dulu minta duit kopi, tapi padahal Anda masukkan ke peci sini, kamu tidak tahu gitu kan. Gak usah. Ibunya juga sudah, Pak, makasih Pak, sudah minta maaf, sudah memberikan nafkah kepada kita. Besok kita akan berangkat haji bareng-bareng. Ya, gak usah ceritakan juga galau-galau. Padahal duit masih banyak, tapi masih minta, ngomongnya sudah habis. Gak usah ceritakan. Dan lain-lain. Pokoknya minta maaf lahir dan batin, salaman, pelukan, gitu kan. Ya, ipin-ipin ya, bukan ipin-ipin, ternyata habis ya, berpelukan gitu kan. Sudah zero Bapak Ibu berangkat, sudah rasanya nikmat, sekalipun ada ganjalan tadi, labbaik Allahumma labbaik, rasanya enteng. Kenapa? Kita datang kepada Allah yang Al-Ghafur. Kita datang kepada Allah yang Maha Pengampun. Biarlah Allah yang ampuni kita. Biarlah Allah yang membersihkan jiwa kita. Dan yang kayak begini saya katakan tadi, datangnya Bapak dan Ibu di manasik haji ini merupakan salah satu poin yang akan Allah berikan kepada kita. Itu nomor pertama tadi, mohon ampun kepada Allah. Dan yang kedua, kita berangkat yakini bahwa kita bakal diampuni oleh Allah. Kenapa alasannya? Alasannya kita datang ke sana bukan nak melancong, bukan nak jalan-jalan, tapi panggilan tadi. Wa adzin fil nasi bil haji yang saya sebutkan tadi. Ibrahim panggil umatmu, panggil manusia untuk datang ke sini. Nah ya Allah, aku datang kepadamu ya Allah, sekalipun dengan banyak dosa, sekalipun banyak khilaf, sekalipun banyak kekurangan, tapi aku ini memenuhi panggilanmu ya Allah. Maka akan menjadi sebuah keasikan. Allah manggil kita, hadza rabbi, ya Allah, ini aku ya Allah, aku datang kepadamu ya Allah, memenuhi panggilanmu ya Allah. Ngomong begitu saja Allah sudah tahu betapa dia banyak harapan, termasuk harapan untuk diampuni segala dosanya. Itulah makanya Bapak Ibu yang berbahagia, ada hadis yang mengatakan al-hajjul mabrur laisal jaza illal jannah
ketika kemabruran hajinya sampai di sana, tumpahan air mata sudah keluar, keluhan jiwa sudah keluar semuanya. Betul, itu menjadi orang-orang yang bersih, menjadi orang-orang yang suci, itu betul, Pak. Ya. Saya melihat Ustaz Ubari ketika kita selesai prosesi haji, mohon maaf, wajahnya sudah wajah yang sumringah, wajah yang luar biasa, seneng deloe, seneng lihatnya. Kenapa? Karena dari pancaran jiwa yang bersih, jiwa yang suci itu memancar kepada wajah kita, omongan yang baik. Jadi Pak Mubari berdoa, ya Allah, jaga pandangan kami ya Allah, jaga lisan kami ya Allah, ya, jaga penglihatan kami ya Allah, pendengaran kami ya Allah. Bagi orang yang sudah menunaikan ibadah haji, tanpa disadari omongannya keluarlah omongan-omongan yang enak. Dari mana? Karena kita sudah bersih jiwanya minal khotoya wal dzunubat, dari kesalahan dan dosa-dosa. Bapak Ibu yang berbahagia, saya katanya 2 kali ngisi materi ya. Mungkin ada 5 langkah, tadi baru 2. 1 lagi saya tambah. Nanti yang 2 nanti pada saat yang akan datang. Yang ketiga ini yang sering jadi kegalauan Bapak dan Ibu. Yang paling muda siapa di sini yang berangkat haji? Artinya aja, yang paling punya anak paling kecil. Siapa? Siapa? Punya anak kecil? Siapa? Berapa tahun? 3 SD. 3 SD. Ada yang lebih kecil lagi? Berapa? 3 SD. Sama. 4 SD. Bapak-bapak yang punya anak sama barangkali ya. Kan ini kadang menjadi kegalauan. Atau yang jadi pejabat, mohon maaf, yang takut jabatannya hilang. Ada? Yang punya kebun sawit lebar. Ini sering jadi kegalauan masalahnya tuh. Ada pokoknya. Yang punya kebun karet lebar. Yang warung pempeknya besar. Ada? Ini sering jadi kegalauan bagi bapak ibu yang mau berangkat haji. Nanti siapa yang ngurusi warung? Nanti siapa yang ngurusi ayam? Siapa yang ngurusi anak? Siapa yang nimbang sawit? Siapa yang nimbang karet? Siapa yang ngurusi orang tua? Siapa yang ngurusi macam-macam? Ini sering terjadi kegalauan. Dan salah satu di antaranya kenapa mereka orang-orang yang berduit dan sebagainya itu nggak berangkat haji, karena salah satu di antaranya dibebani oleh hal-hal yang bersifat materi seperti itu. Sekedar cerita, saya ketika berangkat haji yang di tahun 2005, saya beserta dengan istri. Akhirnya alhamdulillah orang tua saya, mertua saya ikut. Nenek saya pun ikut. Alhamdulillah. Anak saya yang pertama itu kelas 1 SMP. Yang kedua itu kelas 1 SD. Yang ketiga 8 bulan. Sekedar untuk, mohon maaf, tidak banding, ojo dibanding-bandingnya, bukan, maksudnya sekedar menginformasikan
bahwa anak bapak dan ibu masih lebih besar dari anak saya ketika itu di umur 8 bulan. Itu anak yang paling kecil. Jadi merintil-merintil, kecil-kecil semuanya. Ya. Ketika berpikir siapa nanti yang ngurusi? Siapa mereka? Siapa yang akan ngasih nyuap? Ya, bahkan mohon maaf, masih miming sama uminya. Berpikir seperti itu. Tapi kita lupa bahwa yang mengasuh, pengasuh yang sesungguhnya, pemelihara yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khairun hafidho. Allah lah sebaik-baik yang menjaga kita. Allah lah yang sebaik-baik memelihara kita. Allah lah yang sebaik-baik mengintervensi kita. Termasuk mohon maaf yang sakit. Nanti sakit saya seperti apa? Urusannya Gusti Allah. Biarlah Allah yang atur. Niatkan bukan yang lain-lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang akan menjaga, Allah lah yang akan menjamin, Allah lah yang akan memelihara, Allah lah yang akan membackup anak-anak kita. Nyatanya saya pulang, anak-anak saya lebih, mohon maaf, lebih gemuk, ceria. Ya wajar kalau 40 tahun kemudian anak yang kecil kemudian diajak gendong kemudian melengos dulu. Lalu pas nanti, oh bapaknya aku ternyata. Ya wajar. Jangan kemudian itu gendoli, membebani pikiran kita ketika kita mau berangkat untuk menunaikan panggilan Allah. Allah yang manggil kita, kita datang ke sana, pasti Allah juga akan menjaga kita, keluarga kita atau apa yang kita tinggalkan. Nyatanya pulang dari Mekah, saya masih jadi kepala kantor Kementerian Agama. Departemen Agama ketika itu ya, belum kementerian ya. Departemen Agama, bahkan tidak lama dari situ dipromosikan ke kota Palembang. Ya. Jadi biarlah Allah yang ngurus kita. Nah kita ini sering Pak, mohon maaf, sering kemudian terfikir karena itu. Oleh karena itu, tanamkan dalam diri kita, Allah lah segala-galanya. Sekali-kali baca kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Betapa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan Pak, saya ingin menggambarkan untuk Bapak dan Ibu meninggalkan nanti pada saatnya labbaik berangkat, Allahumma labbaik, meninggalkan segalanya. Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh Siti Hajar radhiyallahu anha, ya, dalam keadaan seorang diri, hamil yang sudah tua, tinggal nunggu jamnya saja, atau barangkali mungkin tinggal nunggu harinya saja, bukan minggu, tinggal nunggu harinya saja. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam harus pergi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jawaban terakhir, inni dzahibun ilallah, aku pergi menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Siti Hajar. Ternyata subhanallah, menjadi wasilahnya ada sumur Zam-Zam itu. Menjadi wasilahnya ada sumur Zam-Zam itu karena Nabi Ibrahim pergi dari saat Siti Hajar bukan hamil, melahirkan. Kalau saja nih Pak, logikanya nih Pak, kalau saja Nabi Ibrahim dulu nggak pergi, nggak memenuhi panggilan Allah, maka barangkali Pak, ini logika kita Pak, barangkali nggak ada sumur Zam-Zam. Karena pasti ketika lahir Nabi Ismail langsung digendong. Kalau digendong berarti kakinya nggak nginjak nggak nerjal tanah, yang akhirnya dengan kaki Ismail alaihissalatu wassalam karena lahir di atas tanah, akan selimut gini nggak ada Pak, nggak ada, ini nggak ada Pak, di atas tanah ya.
kemudian dia tinjak, apa namanya itu, hentak-hentakan kakinya ke tanah, yang kemudian keluar air zam-zam, keluar, zumi, kumpul air, kumpul biar aku bisa minum. Coba kalau seumpama ketika itu Nabi Ibrahim ketika mau melahirkan, istrinya melahirkan, kemudian beliau ada di situ, mungkin habis lahir langsung diangkat kan? Kan nggak gentak-gentak, Pak. Tapi itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kisah seperti itu. Air keluar pun bukan brocol, mau keluar langsung air, enggak. Muharwalan baina Safa wal Marwah. Dia pergi, lihat sana ada semacam fata morgana, kelihatan air, dia lari ke sana. Orang kalau lapar begitu, Pak. Coba Bapak kalau lapar, haus, ya, terus ndelok sawah, koyo ada banyu di sana itu kan. Ternyata nggak ada, hanya fata morgana. Lihat sana, kayaknya ada, lari lagi ke sana. Itulah yang menjadikan salah satu rukun haji, diantaranya adalah ada sofa, sa'i baina sofa wal marwah. Dan ketika itulah Nabi Ismail menangis sembari menggentakkan kakinya, dan itulah keluar zam-zam. Logika berpikirnya, Ustaz, kalau Nabi Ibrahim ada, kan digendong pasti. Kalau digendong berarti nggak gentak-gentak. Kalau nggak gentak-gentak berarti dia tidak ada air zam-zam. Tapi karena perintah Allah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, itulah cerita. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa kemudian kita banyak disuruh, bahkan dalam tahiyat kita terakhir, salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena salah satu faktornya diantaranya kita ittabi' millata Ibrahim hanifa, ikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itulah sesukses-suksesnya manusia di dunia. Jadi yang ketiga, nggak usah digendoli, nggak usah dibebani ketika Bapak Ibu berangkat dengan apa yang ada di rumah. Mungkin jadi pejabat, jadi apalagi sekarang kan jabatan eselon 4 kan sudah nggak ada lagi, ya nggak ada lagi. Jadi itu saja. Jam berapa sudah? Jam 10. Oh, yang dua nanti pada pertemuan yang akan datang, ya. Hari ini 3 dulu, ya. Kita masih ada waktu 2,5 jam kalau ada yang tanyakan. Oke, diaturi. Tanya sama saya itu nggak bayar, Pak. Tapi kalau sama dokter kandungan cuman pel gitu. Berapa, Dok? 250. Silakan Bapak Ibu, untuk yang depan sidang, kalau ada yang ditanyakan, jangan malu-malu ya. Bapak, silakan Pak. Ada yang bertanya. Ini langsung aja tanya. Kalau tanya sama dia, kalau di luar ini nggak apa-apa. apa? Kalau dia kalah. Di situ, di sini Pak. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang utang ya? Sama makan pempek ya, silakan. Bukan usaha Ya. perjalanan, kira-kira yang ibadah di bulan haji nanti itu apakah untuk ibu-ibu ini apa saja yang perlu dibawa itu? Oh iya. Jadi ya mungkin semua juga mungkin bertanya kira-kira apa saja yang bisa dibawa selain yang ibu-ibu ini haji. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan haji, ya. Sekarang itu menunaikan ibadah haji itu sungguh luar biasa dibanding dengan zaman dahulu kala.
mungkin yang neneknya pernah haji dulu kan katanya sudah 6 bulan. Bahkan karena mbah saya, Mbah Haji Ibrahim sama Mbah Haji Fatimah itu yang pernah 1 tahun, habis itu 6 bulan, habis itu yang 1 bulan, terus sampai kemudian menjadi 40 hari, kayaknya 40 hari barangkali untuk jamaah reguler pas ya, tapi untuk jamaah yang khusus, ya mereka juga bayarnya khusus itu sampai 300 juta Pak, bahkan kadang-kadang tawar menawar sampai 400 juta. Gak usah pikir itu Pak, yang penting kita sekarang insya Allah berangkat gitu aja. Jadi di pembayaran 53 juta sekian, ada sekiannya ya, sekian, itu sudah all in, sudah makan. Jadi makan di Madinah kalau dulu sekitar 3 tahun yang lalu ya Ustaz ya, sebelum Covid lah ya, belum Covid ya, itu kan kita makan di Madinah, yang ditanggung hanya makan di Madinah. Kemudian di Mekah itu kita makan dewek-dewek. Sekalipun saya aja yang berapa ya, ternyata saya di Hafair itu, di Burjul Alam itu alhamdulillah Pak, itu yang punya hotel itu sedekah selama haji di satu gedung gede, jumlah yang di situ tuh ada sekitar 4 kloter di situ. 1 kloter ketika itu 500 sekian, karena pakai pesawat yang besar, nggak kayak sekarang cuma 350 ya kemarin ya, dijamin oleh dia. Nah sekarang Bapak Ibu yang berbahagia, makan Bapak Ibu itu sudah ditanggung oleh muassasah, udah ditanggung oleh, oleh pemerintah. Jadi bayar 53 juta itu sudah makan galo-galo. Oleh karena itu enggak usahlah bawa sambal tigo, enggak usah, tempoyak enggak usah, mie enggak usah, beras apalagi iwa asin nggak usah, ya susu nggak usah, apalagi pokoknya nggak usah dibawa Bu. Karena kalau pengen makan mie di sana juga ada mie kok. Ya kalau makan susu apalagi di sana jauh lebih bagus daripada susu di sini. Apalagi, nah makan bakso ada bakso dul. Iya, nah makan apa? Wah selesai. Jadi sekarang memang pemerintah dalam rangka Bapak Ibu selama kurang lebih 30 hari di Mekah, prosesi hajinya itu cuma hanya kurang lebih 3 hari, dari mulai di Arafah, kemudian ya wukuf di Arafah, kemudian lewat Musdalifah, kemudian nanti ngambil batu untuk Jamarot, kemudian nanti di Mina. Oke deh, paling lama itu 4 hari. Kalau kita menggunakan nafar sani Ustaz ya. Nah tahu nanti urusannya KBH, nafar sani apa nafar ula, nafar awal saya nggak tahu, itu urusan karena kami nggak tahu ya. Nanti pakai menggunakan nafar berapa, karena itu nanti terkait dengan rombongan 1 kloter ya, 1 kloter itu. Jadi nggak usah bawa yang lain-lain, termasuk Bapak Ibu mohon maaf untuk persiapan diri di sana boleh, tapi kemudian nggak usah kemudian kopernya sampai hamil koyok perut saya gede gitu, gara-gara bawa yang tidak perlu di sana. Saya pernah menjadi ketua kepala bidang pemberangkatan dan pemulangan haji embarkasi Palembang ketika saya jadi kepala kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Banyak yang kemudian di screen itu ya gunting harus dikeluarin, air lebih dari 1/2 liter harus dikeluarkan, termasuk mohon maaf di dalamnya itu ada sampo, ada macam-macam. Nggak usah beli di sana banyak. Ya kalau bawa yang kecil silakan saja ya. Termasuk mohon maaf bawa CD ya, ibu lah itu ya. Sana juga banyak. Ya bahwa silakan kalau nak malu beli itu kan. Termasuk pakaian umroh, pakaian ihram.
Bawalah 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Kurang-kurang beli di sana. Kurang-kurang beli di sana. Ya, kurang-kurang beli di sana. Nah, saya menyarankan saja, mohon maaf nih ya. Sekarang ini Ustaz Mubari kan dari embarkasi harus bapak-bapak harus pakai pakaian ihram ya. Ya, berapa kali penerbangan, berapa kali musim ini bapak-bapak sudah menggunakan pakaian ihram. Kalau yang Madinah Gelombang. Nggak tahu, kita kan nggak tahu gelombang berapa kan. Kalaupun nih, mohon maaf, sekedar saran saja Pak, termasuk saya itu orang yang kurang setuju. Saya, karena apa? Masa selama 13 jam Bapak, bahkan 13 jam, 18 jam. Karena Bapak nanti sebelum 4 jam terbang, itu Bapak sudah keluar dari asrama. Kemudian upacara pemberangkatan, nanti di gedung asrama itu kurang lebih sekitar 2,5 jam baru selesai. Kemudian baru naik bus. Kurang lebih nanti prosesnya sampai kemudian pesawat terbang itu itu kurang lebih sekitar 2 jam. 6 jam sudah. Ya kan? Di pesawat 9 jam. 6 sama 9 berapa itu? 15. Ya. Turun dari pesawat kan nggak langsung masuk mobil kan, tidak Pak. Tetek dan bengeknya itu kan kurang lebih 1 jam. Iyalah kurang lebih sekitar 18 jam. Saya tanya, apakah tidak kencing selama 18 jam? Kencing, tidak mustahil, bahkan mungkin juga BAB. Nah, pesawat itu ya, itu kan pintunya kecil. Ya, dan kita tidak boleh main-main air di situ. Nggak ada, nak cebok itu nggak ada itu. Iya kan? Apakah tidak memungkinkan terjadinya mineral silbol? Mohon maaf, kalau kencing mungkin tidak, cuman percikan dari air kencing. Dan tidak mustahil, saya kan ya sering bolak-balik ke situ Pak ya. Itu kadang sampai di bawah itu kencing itu. Kita pakai sendal di situ, masuk situ. Nah, kalau begitu, sekedar saya nyarankan kepada bapak-bapak, sekalipun itu tetap dipakai, mohon maaf, betul masih pakai daleman karena memang belum saatnya kita mikot, ya kan? Tapi kalau boleh saran, bawa satu lagi. Ya, untuk ganti nanti pada saatnya nanti di Jeddah, karena mikotnya di Jeddah itu, ya, tolong ganti pakai itu. Atau paling tidak ganti nanti pada saatnya di maktab di Mekah itu. Ya. Jadi yang bagian bawah itu saja yang diganti, yang bagian atas kan masih bersih. Saya sekedar mohon maaf, wanti-wanti itu untuk kita lebih hati-hati. Jadi Bu, kita kembali, bawalah yang mau Ibu bawa, tapi janganlah bawa banyak-banyak sesuatu yang sudah ada di sana. Ya, sambal tigo, ya dikit baik. Gak usah, apalagi mohon maaf kan. Dulu kan saya masih ingat mak saya haji itu dulu kan, orang bawa telur asin, orang bawa uyap rutuk, garam yang dicampur sama bawang itu loh, orang bawa macam-macam gitu kan. Akhirnya apa? Keberatan, mak nggak usah bawa itu. Saya titipkan sama orang yang saya kenal, itu ibu saya, tolong. Oh ya Pak. Alhamdulillah. Jadi haji sekarang bukan kayak haji dulu, bawa beras, bawa apa. Sekarang Bapak Ibu sudah dilayani dengan baik oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Ya, jadi nggak usah bawa banyak-banyak. Termasuk terkait dengan living cost masih ada ya. Living cost itu 1,5 juta ya masih ya. Nominal kitanya 1,5 juta. Saya nggak tahu kursnya sekarang berapa, apa 4.000 apa 4.100, saya nggak tahu. Kurs
real terhadap ini saya nggak tahu ya. Kalaupun Bapak Ibu ya pengen asik kok haji itu kan, pengen nggak makan di itu, sekali-kali kita makan nasi Bukhari ya. Ibu sama suaminya, mana suaminya? Oh ya, itu asik, jalan bareng dari Mekah ya. Siapa yang dewean? Kasihan deh nanti itu. Ya, yang lain kan bareng dengan suaminya. Murah nasi Bukhari paling-paling 10 real ya. 10 real. Ikannya itu separuh gitu kan. Separuh itu. Ya, gak usah makan di situ aja nasi gitu kan. Sudah kita keluar, balik lagi ke masjid lagi gitu kan. Asik sekali. Bapak-bapak ada yang sendirian? Sendirian? Kasihan deh bapak sendirian gitu kan. Ya. Enggak, semuanya akan happy, semuanya akan senang, semuanya akan menikmati perjalanan yang penuh dengan keberkahan itu. Ya. Jadi nggak usah banyak perintil-perintil Bu, biar nanti pada saatnya scan di bandara itu cepet. Ada gunting diselipkan, gunting di sana banyak. Enggak Pak, untuk pada saatnya kita tahallul, iyo di sana banyak gunting. Ya, nggak usah menyusahkan diri, ya. Apalagi yang sering disumput-sumputkan itu Pak, gunting, pisau di sana banyak, korek di sana banyak, apa? Gunting kuku di sana banyak. Jangan kemudian membuat masakot, ya, bikin masakot kita, ya. Oke, ada lagi bapak-bapak? Ya, monggo. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait anak ya, adakah amalan toko kita biar bisa tenang ya? Karena kan walaupun itu kita kan coba ikhlas sama, kebetulan anak saya kan tahun depan mau pas Juli ya. Jadi emang dari awal jadi sempatin dong ini nganter kan kayak gitu. Walaupun kita bilang ya insya Allah udah pulang ya. Cuma kan tetap aja kalau kita di telepon atau apa pasti dengan kebetulan hari ini juga saya baru pertama kali ini ikut. Kebetulan anak saya tinggal karena saya tinggal di Kalimantan, jadi ini baru pengalaman pertama saya ninggalin anak ini selama 5 hari. Jadi ya ada gimana walaupun sama istrinya ya kita ikhlas saja di rumah dan jaga. Mungkin ada amalan bapak tertentu yang kurang yang bisa kita lakukan. Kalau yang tadi kan kalau suami istri kan kita coba kemarin juga dengan teman yang paling bagus dijaga itu sama istri coba nanti lebih sabar atau kayak gimana. Saya ingin memang kita coba ya semakin bertambah usaha kalian kita kan saling mengerti. Tapi ada hal kecil yang masih ribet yang dipersoalkan ya. Kasih. Tentang doa anak nanti minta sama Pak Mubari. Ya, beliau banyak doa-doa terkait dengan itu. Pak Mubari, kasih doa bagaimana kita bukan melupakan, tetapi lebih mengikhlaskan kita pergi dan kemudian tidak terngiang-ngiang. Nah, nanti Pak Mubari punya doanya. Ya, Pak Mubari ya. Terkait dengan kita suami istri. Bapak Ibu yang berbahagia, siapa sih yang dalam keluarga nggak punya problem? Baik-baik saja? No. Kati, apalagi kita wong buntu. Itu artis-artis kurang apa ya, ganteng ya, cantik, duitnya akeh ya, banyak yang mohon maaf ya kandas di jalan. Kenapa? Persoalan pengertian, persoalan psikologi. Saya minta khusus terkait, mohon maaf, ini bukan cerita Pak, tapi realita. Banyak wong datang ke sana itu ngandon bertengkar itu banyak. Karena tadi apa? Betul Pak. Na'udzubillah, pulang dari Mekah cerai itu ada. Karena salah satu diantaranya kita tidak saling memaafkan. Itulah yang saya katakan tadi. Ya, dari sekarang Pak, kita mohon maaf. Saya ini kadang-kadang juga merasa berdosa. Cuma kalau subuh saya pastikan kecuali ada uzur saya di masjid.
Yang lain-lain kalau saya tertinggal, saya sholat dengan istri. Itu sudah cipika-cipiki, udah peluk sana peluk sini. Sembari maaf ya Mi. Ya cuman masih ada juga, apalagi perempuan yang sensitif gitu kan. Ya itulah, kalau cerita tentang kedewasaan, memang kita harus sangat dewasa dengan pernikahan ini. Termasuk mohon maaf, ketika mau berangkat, ya, ketika mau berangkat pastikan betul, jangan kita cipika-cipiki dengan wong lain. Mohon maaf ya, nggak tahu itu sekedar list service apa saya nggak tahu, tapi paling tidak betul sebelum berangkat suami istri harus 0-0. Harus kosong-kosong, nggak kate dendam, nggak kate apa, ada kesalahan sudahlah hapus di situ, maka keberangkatan labbaik Allahumma labbaik akan tenang. Ya, doa bagaimana kemudian kita nggak kumantil itu, kebayang-bayang dengan anak nanti pramubari, ya pramubari ya, pramubari nanti dikasih sholawat apa pramubari untuk. Iya, doa itu perlu Pak, doa itu perlu. Ya, yang termasuk yang ingat dengan ibu, ingat dengan bapak, ingat dengan. Saya ini Pak Bu, termasuk orang yang apa ya, agak cengeng saya ini. Jadi anak saya yang satu dulu di murid beliau dulu di si Ica ya, Ica itu kan sekarang. Dulu dengan kakaknya di Jogja, kakaknya di Wahid Hasyim pesantren, adiknya itu di Krapiak ya, di pesantren Al-Munawir di Gusnawir, cucunya Kiai Munawar, Kiai Munawir itu. Saya itu paling sensi, ya. Uminya nggak nangis, saya nangis duluan, ya. Itu wajar. Tapi kemudian ya itu bagian daripada ya Allah. Kami lebih cinta kepadamu untuk anakku membaca ngaji Al-Quran karena itu yang terbaik buat anakku, dan anak saya juga cinta untuk belajar Al-Quran. Ya sudah. Kalau itu anak bontot gitu, anak bontot kan biasanya dan perempuan satu-satunya dari 3 anak, ya wajar lah. Tapi ya sudah. Kalau saat ingat doaan, saat ingat doakan, saat ingat doakan. Di rumah itu saya dulu nggak ada yang namanya shower, mandi itu biasa-biasa saja. Di Mekah ada shower, saya langsung sama adik aku, Dek, tolong buatkan shower. Sekalipun air dingin, tapi jadilah untuk mandi-mandi yang anak gitu. Saya yang pengen apa yang aku rasakan, anak saya pun rasakan. Saat kita di rumah ada makan pempek ya, ada acara lah ya. Saya kirim 2 anak saya itu pempek. Akan ada ini, aku makan pempek duluan. Jadi nanti kakaknya kan sering ngolai. Nah, aku makan pempek pakai Instagram ya. Nanti buka itu kan. Tapi dia sudah kasih duluan. Nah, pempek untuk Pak Yai, untuk kamu, jadi selesai. Nah, saya ceritakan begini, maksudnya begini. Dengan anak harus cinta, Bapak Ibu, dengan orang tua juga harus lebih cinta. Tetapi ketika satu saat kita emang sangat rindu, paling kita doakan dia. Rindu dengan orang tua. Ya, saya itu ya tadi dengan anak dan orang tua. Mungkin Bapak nggak percaya, saya pulang ke Brebes pernah seminggu 2 kali. Ketika emak sudah ngomong, kakak saya, Buya, emak nanya, Buya di mana gitu kan. Saya pulang. Pak Nasun dikatakan Pak Alek Nurdin, izin Pak, saya mau pulang Pak. Kan baru kemarin. Iya Pak, saya rindu lagi. Orang tua saya rindu, barangkali ada yang paling penting. Ya, seminggu 2 kali coba. Dan saya paling cinta dengan, dan inilah barangkali yang mengantarkan saya pribadi begono dari seperti itu. Maka yang masih ada orang tua, khususnya ibu, cintai dia. Di sanalah sumber untuk kita menjadi apa. Ya. Tadi doanya sama Pak Mubari. Ya, Pak Mubari ya. Sudah ya? Ada yang mau kondangan barangkali? Sudah siap-siap pakai pakaian kondangan. Nanti ketemu lagi kalau mudah-mudahan saya asal jangan
bulan depan saya ada ziarah juga, ziarah ke Mekah juga. Akhir bulan depan, nggak tahu nanti tolong jadwalnya Pak Umari. Kalau bisa di luar tanggal 25 sampai dengan tanggal 10 Februari Maret lah. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan hajat kita semua untuk menuju Baitullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lakal hamdu wa lakas syukru wa ilaikal musta'an. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Pujian dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Kudrat dan iradahmu menghimpun kami bersama dari tempat yang jauh menuju kansus sholawat ini dalam rangkaian kami mempersiapkan diri menjadi tamu-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, jadikan apa yang telah disampaikan oleh para penceramah dalam rangka manasik haji ini menjadi bagian untuk kami dapat lakukan pada saatnya nanti kami di Makkah Al-Mukarramah ya Allah dan Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah Engkau anugerahkan kepada kami 12 tahun kami menunggu untuk kami menemui-Mu ya Allah. Menemui-Mu, menemui Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kekasih-Mu nanti pada saatnya kami bersama di Raudhah ya Allah. Untuk itu ya Allah berikan kepada kami kesehatan, keafiatan ya Allah. Untuk kami terus mampu melaksanakan manasik ini sebagai persiapan kami menuju rumah-Mu ya Allah. Rabbana ya Allah ya Karim, Engkau yang maha mulia ya Allah. Muliakan kami dan kehidupan kami bersama dengan anak-anak kami ya Allah. Kemuliaan yang menjadikan kami mulia di hadapan-Mu ya Allah. Kemuliaan yang nanti kami kembali kepada-Mu menjadi hamba-hamba-Mu yang mulia Engkau terima dengan amal kami ya Allah. Kemuliaan di alam dunia ini, kemuliaan yang mampu memuliakan kami ya Allah. Rabbana ya Allah ya Razzaq, Anta rizqana ya Allah rizqan halalan thayyiban wasi'atan mubarakah. Engkau anugerahkan kepada kami rizki yang halalan thayyiban ya Allah, yang kemudian menjadikan kami mampu untuk mendaftar haji dan sebentar lagi akan kami tunaikan itu semuanya ya Allah. Karena rizki yang Kau anugerahkan kepada kami ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ya Allah, mudahkanlah tawaf kami ya Allah, mudahkanlah sa'i kami ya Allah, mudahkanlah kami nanti berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Perjumpaan yang kami harapkan tidak hanya di alam dunia ini ya Allah, tapi perjumpaan kami bersama dengan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil la dhilla illa dhilluh, di hari ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan darimu dan syafaat dari Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Allah ya Ghaffar, ampuni kami ya Allah. Betapa sejak kami balik sampai sekarang ini ya Allah, tidak terhitung berapa banyak dosa dan salah yang telah kami perbuat ya Allah. Bahkan kadang-kadang kami menafikan nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami ya Allah. Tidak sebanding ya Allah antara kesalahan dan dosa kami dengan kenikmatan yang kami syukuri ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Berikan ya Allah kepada orang tua kami kesehatan, keafiatan ya Allah. Orang tua kami yang mungkin sudah meninggal dunia, jadikanlah alam barzahnya penuh dengan kenikmatan darimu ya Allah. Orang tua kami yang sakit, sehatkanlah ya Allah. Ya Allah, kami juga pada saatnya nanti akan meninggalkan anak-anak kami ya Allah, harta benda kami ya Allah. Kami yakin ya Allah, Anta khairun hafid. Engkau ya Allah sebaik-baik penjaga. Jaga mereka ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, jaga harta kami ya Allah, jaga jabatan kami ya Allah, jaga anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Karena Engkau ya Allah sebaik-baik yang menjaga dari apa yang kami punya ya Allah. Rabbana ya Allah taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim.
وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم واهدينا يا الله وإيانا إلى صراطك المستقيم وافتح علينا وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين نور قلوبنا وقلوبهم إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم ربنا اختم لنا بالصالحة واختم لنا يا الله في آخر آجالنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, yang saya muliakan, tentunya tadi materi pada hari ini sangat lugas dan dalam sekali dan senantiasa didasarkan kepada pengalaman dan kenyataan bagi jamaah haji yang selama ini terjadi. Kemudian yang terakhir sebelum kita masuk, mungkin pada siapa tadi namanya? Edi. Jadi betul sekali. Yang pertama kuncinya di ibunya jangan sampai terpikir terus dengan anaknya. Jadi pengalaman nggak usah ditinggal lokal. Ngantri ke anak di pondok itu kalau ibunya di rumah mikirin terus, itu anaknya di pondok itu udah terus bisa ada di pondok, hanya nggak mau pulang. Jadi ibu itu apa namanya selalu terpaut kontak. Dan doanya sebenarnya beliau sangat banyak doanya, tapi dia berita saya dan saya santrinya ya dengan guru. Jadi doanya nanti saya ini ya, nggak harus apa namanya yang punya anak kecil saja, yang punya anak dan mengkhawatirkan ya dituliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fi auladina wahfadhum wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Itu doa. Allahumma barik fi auladina, ya Allah berkahilah untuk anak-anak kami. Wahfadhum, dan jagalah mereka ya Allah. Jadi kita anak-anak kita lagi masih kecil, kita tidak dijaga oleh Allah. Aman, selamat, sehat, aman. Wala tadurrahum, jangan berikan kepada mereka mudarat, sakit maupun bahaya yang lain. Jadi itu doa untuk anak kita supaya anak kita selamat. Kemudian warzuqna birrahum, terakhir ya Allah jadikanlah anak-anak kami itu berbuat baik kepada kami. Jadi mudah-mudahan anak kita nanti senantiasa berbakti kepada kita selalu orang tua. Jangan lupa tinggi, jangan lupa kepada kebaikan orang tua. Nanti kalau belum apa nanti saya share. Apa? Saya share hidup ya. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena waktunya sudah siang, sudah jam 10. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan materi kepada kita semua. Insya Allah sangat bermanfaat sekali itu kita semua. Dan bersewu doanya jadi karena contoh tahun ini kami juga ikut berangkat Bersamai. Alhamdulillah. Semuanya sehat. Kerana bersewu di apa namanya masih ini untuk operasi. Jadi selesai operasi. Jadi makanya nanti kita operasi 3 bulan dan mudah-mudahan nanti pas sudah selesai sudah fit sudah sehat. Amin amin. Semoga apa yang disampaikan nanti membawa manfaat dan bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita tutup manasik haji kita pada ini dengan bersama-sama melakukan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Masuk. Hah? Saya putih Pak, Oh, boleh dan Kang. terus Lawi, Oh, subhanallah. Sampai di mana? Lawi kemenang Kambangan di sana. Oh, Kambangan. Perbatasan karo Selarang, Iya, aku dulu di Babakan. Babakan Kiai Isa. Jaisa, nggih. Kiai Isa ini dulu itu. Oh, ji. Sintang Sarang kan pakai khozin ya kalau nggak salah ya. Nah ini geng. Oh, nggih. Almarhum nggih. Alhamdulillah. Nggih. Pak, sukses. Nggih. Kabar Kang. Ya Allah. Sukses. Us, apa kabar ya Pak tentara ini? Oh, ya Allah. Masih dinas, Pak. MVP sudah langsung. Oh, apa dulu? Ush, dirimu. Ya, sukses ya. Iya. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Cadangan. Ayo. Oh ya Allah. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Kang, Us, Kang, sehat ya. Alhamdulillah sama jalan ya saatnya. Iya, Gih. Pak. Gih, sami-sami. Iya. Sekarang udah. Jadi ini balik lagi ke Kalimantan lagi? Iya. Di mana? Sangat takut di timur. Oh, Kutai Timur. Iya. Pak Mas tadi, cucuku pernah ngomong, Iya. susunku di WIM, Iya. sudah semester akhir, nah. Itu ya? Aku umur sudah 78. Itu ya? Aku mah Iya. tahan dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Barakallah. Insyaallah. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Cucuku mungkin dia nak ispa. Itu ya. Di jurusan ekonomi. Oh, di Febi. Ayo, terima kasih semua. Iya, salam. Di sini. Nanti pas gue berangkat terus kita datang lagi. Boleh kan nanti Anda telepon-teleponan aja dengan saya. Nggak apa-apa. Kalau aku ada waktu. Ini apa gini? Coba aja dua-duanya ntar. Apa? Mana yang terbaik? Yang melintang. Oke. Tapi hasilnya dari sini. Oh, daftarnya di sini gimana? Jombang. Istri saya Palembang. Oh, Palembang. Oh, lu di Unsri. Oh. Mama papa di bukit sini aja. Oh. Di bukit sini, di mana? Oh iya. Di mana Ogan? depan FKIP. Depan FKIP. Saya kan dulu pernah di Ogan, yang di Madrasah Hidayahul Muhtadin kami dulu yang bangun. Tapi sekarang sudah ngurusi pondok pesantren. Iyalah. Kalimantan kan sekali penerbangan ya? 2 kali. 2 kali ya? Oh, transit Jakarta ya? Iya. Ini ada sapu tangan ketinggalan ini punya siapa itu? Ibu. Ini Wong Umar. Oh itu ya? Alhamdulillah. Nah, cewekan lagi nanti di sana itu. Alhamdulillah. Kaki inilah semenjak nyampak 4 bulan yang sudah nyampak. Kaki ini Di apa itu dikasih minyak aja jangan diurut. Minyak apa itu kutus-kutus tuh bagus. Kutus-kutus tuh. Ini apa? Kutus-kutus. Kami ini minyak tawon. Minyak but apa? But boleh, kutus-kutus boleh. Bagus lagi tuh yang lawang itu minyak dari apa itu dari NTB itu. Inilah kakinya. Sembuh sampai sana.
Udah aku ganggu ya? Sorry. Apa? Ada jalan. Ada sepi. Benar pada sekali-kali pada. Pak Sofwan itu kan anak adiknya Kiai Sa. Iya. Pokoknya itu ya sosial Jatiwala itu dulu mbahku sih kan. Zamannya Oh. biyen iki kan stasiun Jatiwala Selawi kalau itu panen bala pulang. Nggih, babakan iku. Boten saged padat. Oh. Stop. Mawon nggih. Iya, ya, ya, mufti niku. Pakai mufti niku. Nggih, mufti. Bapak Indonesia. Nggih, nggih. Nggih, Betowi. Nggih. Dan masih sing terakhirnya adil sing bungsu Ki Sofwan. Nggih, nggih. Saya masih Nama pengajar ilmunya. Ya kok niku ya kula tahun-tahun swidak pun dari swidak 3 telepon niku. Oh, Zamane Kiai Isa. Oh, nggih, nggih. Niku pesantren ya. Sekarang si anaknya Romo Bedowi, si Ahmad yang sekarang jadi anu itu. betul. Jadi anu. Kan ceritanya ibune anu bojone Kiai Mukti. Iku Nggih. tesi anu saudara misalnya anu mbah kula Nggih, ke Selarang. Selarang. Nggih. Selarang, nggih, nggih. Jadi nggak waktu kepentos hari ngomong kayak wong Nih, Marco ini nih. Iya. Ini Taksin ya, tahu kan? Iya, iya, iya. Oh, taksin anu. Iya. Ya Allah. monggo Pak. Iya, iya. Lah ibu kayak tuh di Ini selapan. Selapan. Siang ini kan ada cara Ya di Mangdung. Mangdung. Datang, ya datang. sing makanan siang itu jintulnya itu. Oh, situ. Saya kan dulu kan di situ anu, Pak. Jadi tukang Ketembrang niku pasar ya. iya tembreng. Dulu anu kalau yang dari dalam itu bidiro. Kalau kambangan anu nih. Iya, iya, iya. Kula. Iya, iya. Monggo Pak. Iya, iya. Kamu mau kondangan juga ini.